Ada benar. Benar. Ada benar. Oke. Jadi di pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Pada bentuk-bentuk umum seperti yang tertera di slide presentasi ini ya. Dan selanjutnya di pertemuan kali ini kita masih di dalam pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang terakhir yang akan kita pelajari. Sebenarnya masih ada bentuk yang lain, kurang lebih ada 5 bentuk, tapi yang kita pelajari di matematika kelas 10 kali ini hanya 3 bentuk ini. Nah, jadi kita hari ini masuk ke bentuk yang terakhir ini. Ini kita pelajari pertemuan sebelumnya. Oke. Hari ini kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak pada bentuk mutlak fx lebih dari, atau tanda pertidaksamaan bisa lebih dari, kurang dari, atau semua tanda pertidaksamaan yang ada, mutlak gx, ya. Nah, untuk penyelesaiannya maka fx tambah gx kali fx kurang gx. Jadi kalau misalkan di sini ada fx, di sini gx, maka pada penyelesaiannya adalah fx tambah gx kali fx kurang gx. Tanda pertidaksamaan 0. Jadi tanda pertidaksamaan ini mengikuti soal sebentar. Jadi kalau misalkan di soal lebih dari, maka tanda pertidaksamaannya juga menggunakan lebih dari. Kalau dia pakai tanda sama dengan, maka tanda pertidaksamaan juga di sini pakai sama dengan. Begitu pula kalau misalkan menggunakan kurang dari atau kurang dari sama dengan, tinggal menyesuaikan dengan soal. Pada intinya kita hanya menambahkan kedua persamaan linear dan dikalikan dengan pengurangan kedua persamaan linear tersebut. Tanda pertidaksamaan diakhiri dengan 0. Ya, cukup bisa dimengerti ya untuk bagian itu. Selanjutnya penjelasannya dalam bentuk soal. Agar lebih mudah dipahami ya, langsung di soal. Contoh soal yang pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari 2X kurang 1 lebih dari mutlak X tambah 4. Jadi dari soal ini yang kita ketahui, ini 2X kurang 1 adalah Fx. Sedangkan X tambah 4 adalah Gx. Ya. Nah, adapun dalam menyelesaikan langkah-langkah ini, ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Ya, perhatikan baik-baik. Akan saya tulis untuk soal nomor 1 ini, akan saya tulis langkah-langkahnya. Tinggal di soal nomor 2 kita ingat kembali langkah-langkah tersebut dan mengikutinya sampai dapat jawabannya. Jadi langkah 1, kita mengikuti sifat pertidaksamaan yang ada. Ya. Jadi mutlak fx lebih dari mutlak gx, maka fx tambah gx kali fx kurang gx lebih dari 0. Jadi fx dan gx ini langkah awalnya kita jumlahkan sesuai sifat ya. Nah, cara menjumlahkannya cukup mudah. Karena di sini hanya ada persamaan linear, jadi yang perlu dijumlahkan ditambahkan seperti ini. Yang ada variabelnya kita tambahkan dengan yang mengandung variabel. Sedangkan yang konstanta kita tambahkan dengan yang konstanta. Seperti itu. Jadi misalkan di sini berarti 2x tambah x. 2x tambah x itu sama dengan 3x. Kemudian yang konstanta dengan konstanta. Negatif 1 tambah 4 itu sama dengan positif 3. Boleh ya? Kali fx kurang gx sama juga. Kali ini dikurang yang variabel kurang variabel, konstanta kurang konstanta. Berarti di sini 2x kurang x sama dengan x
Negatif 1 kurang 4 itu sama dengan berapa? Negatif 1 kurang 4. Negatif 1 kurang 4 berapa? Negatif 5. Ini dia jawab. Negatif 5. Tanda pertidaksamaan sesuai dengan soal di sini lebih dari, maka kita gunakan lebih dari 0. Ini langkah ke-1, gunakan sifat. Langkah kedua. Langkah kedua, kita membuat pembuat 0. Pembuat 0 dari mana? Dari faktor-faktor yang kita dapatkan di langkah 1. Ya. Jadi, yang faktor-faktor di langkah 1 ini kita buat sama dengan 0. Jadi misalkan di sini ada 3x tambah 3, maka 3x tambah 3 sama dengan 0. Atau di x kurang 5 sama dengan 0. Kemudian diselesaikan sampai mendapatkan nilai x. Jadi misalkan di sini 3x tambah 3 sama dengan 0. Positif 3 pindah ruas dari kiri ke kanan jadi negatif, berarti 3x sama dengan negatif 3. Maka x sama dengan 3 kali x, 3 pindah ruas jadi bahagi, berarti negatif 3 per 3. Maka x sama dengan negatif 1. Kemudian x kurang 5 sama dengan 0. Negatif pindah ruas dari kiri ke kanan jadi positif, berarti x sama dengan 5. Ini langkah kedua. Langkah terakhir untuk mendapatkan jawaban. Langkah ketiga adalah membuat garis bilangan dari pembuat 0 di langkah kedua dan uji. Nah, langkah ketiga ini cukup mudah untuk dipelajari. Dari memperhatikan langkah kedua, di situ ada dua nilai x, negatif 1 dan 5. Maka kita buat garis bilangan yang sederhana. Kita buat saja yang sederhana. Satu buah garis dengan dua buah titik. Ya. Dua titik dari yang di langkah kedua. Kalau di sini ada negatif 1 dan 5, pastikan bahwa yang lebih kecil ada di sebelah kiri, sedangkan yang lebih besar ada di sebelah kanan. Yang lebih kecil di sini kan negatif 1, maka negatif 1 yang di sebelah kiri, dan 5 yang di sebelah, positif 5 di sebelah kanan. Dan karena di sini menggunakan tanda lebih dari, tidak pakai sama dengan, ingat ya, karena hanya menggunakan tanda lebih dari, tidak pakai sama dengan, maka kita menggunakan tanda terbuka. Ya. Jadi kita tulis di pojok kanan atas ini ya. Kalau menggunakan tanda terbuka, maka dia untuk yang lebih dari atau kurang dari. Sedangkan kalau misalkan dia menggunakan tanda tertutup seperti ini, maka itu untuk yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ingat baik-baik itu ya. Jadi garis bilangannya seperti ini. Ada titik negatif 1 dan 5. Terakhir uji, masih di langkah ketiga. Kita uji sehingga kita akan mendapatkan tanda yang ada di garis bilangan ini. Nah, cara mengujinya, kita ambil satu nilai yang paling mudah untuk dihitung. Misalkan kita uji yang di bagian tengah saja ya. Kita uji yang bagian tengah saja, antara negatif 1 dan 5. Nilai yang paling mudah dihitungkan 0. Jadi kita gunakan saja angka 0. Uji jika x sama dengan 0. Langsung kembali ke langkah 1. Kalau x kita ganti 0, berarti 3 kali 0, 0. 0 tambah 3, positif 3 kan? Berarti di sini positif. Kemudian 0 kurang 5, negatif 5. Berarti di sini bertanda negatif. Karena di sini kali, positif kali negatif sama dengan negatif. Maka yang di tengah ini bertanda negatif. Dan kita tidak perlu menguji yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, karena pasti tandanya berbeda. Pasti di sini positif, di sini positif. Begitu pula misalkan kalian menggunakan pengujian menggunakan tanda yang di sebelah kiri, misalkan negatif 2. Pasti kalian akan dapat positif. Sehingga kalian tulis secara bergantian, positif, negatif, positif.
Begitupun untuk soal yang berbeda, jika di tengah dapat positif, maka yang di sebelah kiri dan kanan ini mendapat negatif. Harus bergantian seperti itu. Boleh ya? Dan masih di pengujian ini, daerah penyelesaiannya yang mana? Karena di soal menggunakan tanda lebih dari 0, angka yang lebih dari 0 positif atau negatif? Angka-angka yang lebih dari 0. Positif atau negatif kalau lebih dari 0? Positif ya. Maka daerah penyelesaiannya harus yang daerah positif. Ini ya, yang saya arsir ini. Yang saya arsir ini adalah daerah penyelesaian. Karena sesuai permintaan soal, lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir ini yang daerah yang bagaimana? Ini kan lebih dari 5 toh, berarti X lebih dari 5. Masih pakai tanda lebih dari karena terbuka. Dan di sini daerah ini X kurang dari negatif 1. Berarti himpunan penyelesaiannya sudah didapatkan. Himpunan nilai X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 5. Ini dia jawabannya. Ya. Jawaban contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan pada contoh soal selanjutnya kalian boleh lebih mengerti lagi. Contoh soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Oh, di sini ada 2 kali X. 2 kali mutlak X kurang 1 kurang dari sama dengan X tambah 2. Nanti di buku cetak yang pernah saya bagikan di awal pertemuan, ada, kalian tinggal baca di buku cetak tersebut, ada sifat yang tertulis seperti ini. Mutlak X atau positif X, kan ingatkan tanda mutlak itu artinya harus positif, kali mutlak Y, hasilnya sama dengan kurang dari sama dengan X kali Y, mutlak X kali, karena di sini duanya positif berarti mutlak ya, tinggal kita kalikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam saja ini. Jadi yang dari soal akan berubah jadi 2 kali X, 2X, 2 kali minus 1, minus 2. Tinggal dirubah seperti itu. Kurang dari sama dengan X tambah 2. Oke. Ini soalnya. Mutlak 2X kurang 2 kurang dari mutlak X tambah 2. Kita selesaikan seperti langkah-langkah di contoh soal pertama. Langkah 1. Langkah 1 yaitu gunakan sifat. Berarti dalam penyelesaiannya berarti fx, ini yang fx ya, ini gx. Fx tambah gx atau 2x kurang 2 tambah x tambah 2 kali 2x kurang 2 kurang x tambah 2. Dan ingat, dalam penjumlahannya baik tambah atau kurang, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Langkah pertama, tambah dulu yang variabel dengan variabel. 2x tambah x, 3x. Oke, selanjutnya yang konstanta. Negatif 2 tambah 2, 0. Negatif 2 tambah 2, 0. Berarti di sini ya tidak perlu ditulis angka 0. Yang bagian pertama hanya 3x saja. Sekarang yang kedua, yang kurang, fx kurang gx. Ingat, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 2x kurang x, x, 1x ya. Negatif 2 kurang 2. Negatif 2 kurang 2 itu sama dengan negatif 4. Kemudian sesuai tanda di sini kurang dari sama dengan 0. Oke, cukup mudah ya langkah pertama. Lanjut, langkah kedua, pembuat 0. Pembuat 0 dari masing-masing faktor yang ada di langkah 1 dan langkah 1. Berarti di sini ada
3x sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Selesaikan, cari nilai x. 3 kali x sama dengan 0. 3 pindah ruaskan jadi kali, berarti jadi x sama dengan 0 per 3 atau x sama dengan 0. 0 bahagi 3 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. Ingat, negatif pindah ruas jadi positif. Maka x sama dengan positif 4 ruas. Langkah terakhir, langkah ketiga. Buat garis bilangan dan uji. Garis bilangannya sederhana saja. Ada yang kecil 0 toh. Berarti di sini ada 0, di sini ada 4. Dan lihat tandanya, karena di sini kurang dari sama dengan, pakai tanda sama dengan, maka kita gunakan yang tertutup. Berarti di sini kita warnai. Kita buat lingkaran penuh. Oke. Kemudian uji. Ya, langkah paling terakhir nih, kita uji. Uji ya paling sederhana sih uji yang di tengah saja, atau uji gunakan angka yang paling mudah dihitung. Karena 0 di sini menjadi 1 titik, sebaiknya jangan pakai yang 0, pakai angka lain. Kita ya selain 0 yang mudah hitung kan 1. Coba cek di angka 1 ini. Kita masukkan x sama dengan 1. 3 kali 1 positif 3 kan? Berarti di atas ini positif. Sekarang x ganti 1. 1 kurang 4 negatif 3. Oh, berarti di sini negatif. Coba 4 positif kali negatif. Negatif. Berarti yang di tengah bertanda negatif. Sedangkan kiri dan kanan positif. Dan jawabannya yang mana? Karena permintaan soal kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari 0 positif atau negatif? Yang angka yang kurang dari 0 positif atau negatif? Negatif, benar. Ya. Berarti yang diminta di soal, daerah yang diminta di soal ya adalah daerah yang bertanda negatif, berarti yang di tengah. Ya. Bedakan dengan yang nomor 1. Kali nomor 1 daerah yang diminta yang positif, Pak, maka kita arsir yang positif. Kalau yang di kedua ini daerah yang diminta negatif, maka kita arsir yang negatif. Nah, dan bagaimana kita menulis daerahnya? Ini yang paling mudah ini yang dibanding yang kita tulis 0 karena x berada di antara 4. Jangan lupa karena tertutup pakai sama dengan. Dan karena dibaca di tengah, dari kita ini membaca kalau ditulis seperti ini kita baca dari tengah. Kalau kita baca secara sederhana kan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Tapi sebenarnya kalau dalam matematika kita baca di sini dari tengah. Karena kita baca dari tengah, tanda kurang dari sama dengan ini kita baca sebaliknya, kita baca lebih dari sama dengan. Jadi kita baca sini x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 4. Ya. Tapi dalam penulisannya tetap seperti itu. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x sedemikian rupa sehingga x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan. Jadi dia pembelajaran terakhir kita pada materi pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, benar. Cukup jelas. Nanti materi hari ini kita salin dalam bentuk PDF untuk kalian ambil di Classroom ya. Selanjutnya ada latihan soal, ini latihan soal. Boleh kalian kerjakan selanjutnya di Classroom, nanti saya berikan di Classroom ataupun di grup WA. Ini latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mempelajari bagian materi pertidaksamaan nilai mutlak bagian 2. Ya.